Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah kecerdasan buatan yang beranggota 4 orang, yaitu saya Gufron Malik, lalu ada Abdul Gofar, Kolit Wahyudi, dan Febri Arisakti. Di sini kami akan menjelaskan tugas ujian akhir semester kami yang berjudul review jurnal yang berjudul prediksi resiko serangan jantung menggunakan supervised learning. Yes, lanjut slide berikutnya. Nah, untuk informasi jurnal di bagian bab 1 ini, jadi jurnal ini dipublikasi oleh Jurnal Profesi Insinyur JPA dengan kode vol 6 nomor 1 publis pada Juni 2025. Jadi penulis ini ada 2 orang, yaitu Nugraha dan D. Triminarsi, itu dari program studi teknik informatika Universitas Gunadarma. Jadi data riset ini bersumber dari Heart Disease Dataset dari Kaggle, Dataset Cleveland, Hungaria, Swiss, dan Long Beach. Oke, untuk next berikutnya. Ini di bagian ini ada latar belakang penelitian. Jadi latar belakang ini diambil karena penyakit serangan jantung atau infark miokard. Jadi merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia menurut WHO. Jadi penyakit kardiovaskular ini menyebabkan sekitar 17,9 juta kematian setiap tahun secara global ya. Nah, di Indonesia, penyakit jantung koroner adalah salah satu penyebab utama kematian. Jadikan deteksi dini terhadap resiko serangan jantung sangat penting untuk meminimalkan angka kematian. Nah, machine learning ini jadi dapat digunakan untuk membangun model prediksi yang akurat dan membantu tenaga medis dalam pengambilan keputusan klinis. Oke, next berikutnya. Nah, tujuan dari penelitian ini, yang pertama ini ada membangun model prediksi, yaitu mengembangkan sistem prediksi resiko serangan jantung menggunakan pendekatan rekayasa sistem cerdas berbasis supervised learning. Lalu yang kedua ini kita bisa melakukan klasifikasi resiko pasien. Jadi di sini mengelompokkan pasien ke dalam 2 kategori, yaitu risiko rendah dan risiko tinggi berdasarkan atribut klinisnya. Dan yang ketiga, ini kita mengevaluasi performa, jadi membandingkan performa berbagai algoritma yang ada, supervised learning, untuk menemukan model terkait yang berhubungan. Oke, next berikutnya. Ini ada dataset Heart Disease Database. Jadi karakteristik dataset ini digunakan dalam penelitian ini berasal dari Heart Disease Data yang tersedia di platform Kaggle. Jadi data dikumpulkan dari 4 institusi medis berbeda untuk memastikan variasi dan representativitas data. Nah, jadi ini sumber yang tadi. Total recordnya ada 303 pasien. Lalu setelan cleaningnya terdapat 293 records yang valid, dan jumlah fitur 13 atribut independen dan plus 1 target. Oke, next berikutnya. Kita udah di bagian bab 2 ini. Kita jelaskan atribut dataset. Ini ada age, deskripsinya jadi usia pasien,
tipenya numerik, lalu seks yang menjelaskan jenis kelamin, tipenya kategori, lalu atribut CP dia untuk mendeskripsikan tipe nyeri dada, tipenya kategorik, lalu ada RTBPS dia mendeskripsikan tekanan darah istirahat, tipenya numerik, lalu ada CHOL mendeskripsikan kadar kolesterol, tipenya numerik, lalu ada atribut FBS mendeskripsikan gula darah puasa, ya tipenya kategorik. Oke, next berikutnya bisa dijelaskan oleh Mas Gofar terkait atribut database yang kedua. Ya, terima kasih Mas Gufran. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada atribut dataset yang kedua, yang nomor 8 ada talas. Deskripsinya di sini detak jantung maksimum. Yang ke-9 ada EXNG. Deskripsinya itu angin karena olahraga. Yang 10 outbreak. Deskripsinya ini depresi ST. 11 ada SLP. Deskripsinya di sini ada slope ST segment. Yang ke-12 CAA, ini deskripsinya pembuluh darah. Yang ke-13 TAL, di sini thalassemia. Yang 14 output target 0 sama dengan rendah, 1 sama dengan tinggi. Selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama ada pengumpulan data, mengambil dataset dari Kaggle dan membuat ke environment Python. Yang kedua eksplorasi data, analisis data, cek missing value, duplikasi dan distribusi data. Yang ketiga pemilihan fitur, uji hipotesis, tesis dan chi-square untuk fitur selection. Keempat ada pre-processing, one hot accounting dan normalisasi data. Kelima splitting data, 80% training, 20% testing dengan star fade split. Keenam pelatihan model, training dengan 10 fold cross validation. Ketujuh pengujian model, evaluasi dengan confusion metric dan metric performa. Nah, di sini ada fitur selection, uji hipotesis. Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis statik untuk memilih fitur yang signifikan dengan tingkat signifikansi sama dengan 0,05. Metode uji yang pertama ada uji tes untuk atribut numeriknya ada X, TRTBPS, Talax, Outpeak. Yang kedua uji chi-square untuk atribut kategori sek, CV, FBS, Restex, EXNG, SLP, CATA. Fitur dengan p-value lebih besar 0,05 dianggap tidak signifikan dan dihapus dari model. Nah, sini sudah ada uji tesnya, fitur uji tesnya seperti pada gambar. Untuk hasil statiknya, value dan keputusannya. Nah, selanjutnya dibacakan oleh Khalid Wahyudi.
Baik, terima kasih Mas Bob. Ada fitur yang dihapus di sini, value lebih besar dari 0,05 itu menyatakan tidak signifikan. Di sini CRT-BPS sama dengan itu tekanan darah istirahat. Kemudian CHOL di sini ada kadar kolesterol. Terus VBS di sini gula darah puasa. Ya, dari ketiga atribut ini tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara kelompok resiko rendah dan tinggi. Kemudian ada fitur yang selanjutnya itu p-value itu lebih kecil daripada 0,05. Di sini signifikan. 10 atribut yang lolos uji hipotesis dan digunakan untuk training model. Di sini age, sex, CP, risk tag, di sini talak, kemudian EXNG, di sini ada Allspeak juga dan juga SPL, kemudian CAA dan TOL. Nah, atribut-atribut ini memiliki hubungan signifikan dengan risiko serangan jantung. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini pre-processing data. Di sini ada one hot encoding mengkonversi atribut kategori menjadi representasi biner untuk kompabilitas dengan algoritma ML. Di sini ada standarisasi, itu normalisasi atribut numerik menggunakan standar square untuk menghindari bias skala. Kemudian yang selanjutnya ada data splitting. Di sini pembagian data menjadi 80% training dan 20% testing dengan star fired split. Nah, di sini ada catatan penting, standarisasi sangat penting untuk algoritma yang sensitif terhadap skala seperti logic, regression, dan gradient boosting. Nah, namun tidak berpengaruh pada naive bias. Next slide. Oke, selanjutnya ada algoritma machine learning yang digunakan. Ya, di sini ada algoritma satu yaitu gradient boosting. Sini assemble boosting dengan optimasi gradient descent, membangun model secara sekuensial dengan memperbaiki error model sebelumnya. Kemudian ada algoritma yang kedua yaitu random forest. Sini ensemble wedging dengan decision trees. Kemudian menggunakan multiple decision trees dan voting untuk prediksi akhir. Yang ketiga adalah naive bias. Sini probabilistic classifier berbasis teorema bias dengan asumsi independensi antar fitur. Kemudian yang terakhir adalah algoritma logistic regression. Sini linear classifier untuk binary classification menggunakan fungsi sigmoid untuk probabilitas. Kemudian oke, monggo dilanjut selanjutnya. Ya, Gufran Malik bisa dilanjut dulu. Oke, baik, terima kasih Mas Kolit. Nanti ada performa model akurasi. Di sini box plot akurasi cross validation. Di grafik ini menunjukkan gradient boostingnya. Ini nilainya di antara 0,8 dan 9, lalu random forestnya ada di 0,8, lalu naive biasnya itu ada di angka 0,9 lebih, dan logistic regressionnya itu ada di 0,8 dan angka 0,9. Jadi native bias mencapai performa terbaik dengan akurasi tertinggi 90%, diikuti oleh random forest dan logistic regression dengan akurasi 88%. Serta gradient boosting dengan akurasi 80%. Oke, next, Mas Gofar. Ini berikutnya ada metrik evaluasi lengkap. Ini model naive biasnya. Ini dari akurasi 90%, precision 94%, recall 85%, F1 score 91%. Lalu random forestnya tadi 88%, precisionnya 89%, Pascal 91%, F1 score 90%, regression 88%. Dari akurasi precision recall F1 itu semua 88%, lalu gradient boostingnya itu 86%.
precision 85%, recall 88%, F1 score 86%. Oke, next selanjutnya Pak, slide bisa dilanjut. Oke, dari Mas Febri bisa dilanjut untuk slide berikutnya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Gufron. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari jurnal. Dari jurnal ini ada model Navy bias direkomendasikan dari rekomendasi untuk prediksi dengan persenjataan 90% precision dan F1 atau skornya 91%. Net biasnya mampu memberikan klarifikasi yang dan akurat untuk deteksi dini resiko kardiovaskular. Penelitian ini membuktikan bahwa supervised learning dapat menjadi alat yang efektif untuk sistem pendukung keputusan klinis dalam prediksi risiko serangan jantung. Oke, bisa diteruskan, Bu Fron? Oke, baik. Terima kasih Mas Febri. Ini ada berikutnya ada implementasi ulang dari retesting ya. Dari setelah kesimpulan, ini ada tools dan informant. Jadi software ini menggunakan Python dengan versi 3,8. Lalu kita menggunakan software Jupyter Notebooks juga di sini atau Google Colab. Lalu library-nya kita menggunakan Pandas, NumPy, Skittinglearn, Matplotlib, Seaborn, dan Skippy. Oke, next berikutnya. Ini langkah retesting. Ini step 1 sampai 2 import dan loading data. Lalu step 3 data cleaning. Step 4 fitur selection, yaitu uji tes untuk fitur numerik dan chi-square untuk kategorik. Jadi menghapus RTBS, cool dan FBS value yang sebelumnya sudah dijelaskan. Oke, selanjutnya next. Ini rangka risk testing. Berikutnya step kelima yaitu melakukan processing. Lalu step 6 split data. Jadi 80% training dan 20% testing dengan split untuk menjaga probability kelas. Lalu step 7 yaitu melakukan training dan validation. Training 4 model ini jadi gradient boosting. Jadi grafik sebelumnya random forest, Navy bias, logistic regression itu dengan 10 volt cross validation. Dan berikutnya ini ada step ke-8 yaitu testing dan evaluation. Prediksi pada test set untuk setiap model, hitung matriks, evaluasi, akurasi, precision, recall F1 score, generasi confusion matrix untuk analisis detail. Lalu yang terakhir dokumentasi hasilnya. Jadi catat semua hasil untuk membandingkan dengan jurnal. Jadi analisis perbedaan dan konsistensi hasil. Oke, berikutnya ini hasil retesting dari akurasi model. Ini F bias. Hasilnya F bias jurnal di 90%, dari tesnya 90%, selisihnya 0% karena sama-sama 90. Random forestnya ini 88%, lalu retesting 88,1%. Nah, dari jurnal dan retesting ini perbandingannya 0,1%. Lalu logistic regression, lalu dari jurnal 88%, retesting 87,9%. Jadi selisihnya minus 0,1%. Lalu gradient boosting, jurnal ini 86%, lalu retestingnya 86,2%. Jadi selisihnya plus dia 0,2%. Jadi konsistensi ini sangat tinggi. Perbedaan akurasi antara jurnal dan retesting kurang dari 1%. Untuk semua model ini menunjukkan reproducibility yang excellent atau sempurna dan metodologi yang solid. Oke, berikutnya.
Ini ada cross validation result hasilnya meski native bias tertinggi 90%. Cross validation menunjukkan variabilitas yang tinggi sampai dengan 11%. Sebaliknya random forest memiliki konsistensi terbaik kurang lebih 3,1%, membuatnya lebih reliable untuk deployer produksi. Ini Pak, ada convention matrix native bias. Di sini native biasnya risiko rendah 23. Jadi konsistensi berikutnya Ford, kita langsung ke hasil konsistensi hasilnya. Karena waktunya terbatas hanya 2 menit. Ini jadi hasilnya ini jadi sangat konsisten. Hasil retesting menunjukkan konsistensitas tinggi dengan jurnal. Perbedaan akurasinya jadi di bawah 1% untuk semua model. Jadi model terbaik native bias tetap menjadi model terbaik dengan akurasi 90% baik di jurnal maupun retesting. Di rankingnya identik. Urutan ranking performa model sama persis. Native bias, random forest, logistic regression, dan gradient boosting. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Kami juga perlu masukan dari rekan-rekan. Terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada itu slide kok kesimpulannya? Salah slide apa gitu? Emang salah slide? Kesimpulannya ini kan tadi baca kesimpulan lah ada lagi. Ada kesimpulan validatif jurnal itu kan kesimpulan itu. Ini Heeh, ya ada dua. Di bawah ada lagi berarti. ada lagi. Di gua berapa slide? Sisa 2 slide. Lihat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Langsung masukin CapCut deh. Ini yang di Ini belum. GitHub ya? Yang dikirim ke GitHub apa bukan Pak? Iya,